kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah pertanian sektor di Kuria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yang tertulis dari Injil Lukas pasal 18 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum mereka menolong? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam mengajarkan firman Tuhan, dalam mengajarkan hal tentang kerajaan surga, Tuhan Yesus selalu memakai ilustrasi berupa perumpamaan. Tentu tujuannya hanya satu, untuk memudahkan orang mengerti tentang apa itu kerajaan surga dan bagaimana kerajaan surga itu hadir di tengah-tengah orang-orang percaya, khususnya kepada orang-orang yang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tertindas dan teraniaya. Dengan demikian, maka tujuan pemberitaan Allah akan sampai cepat meluas dan melebar sampai ke seantero dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus dan mempercayai Dia. Secara khusus, dalam pengajaran Tuhan Yesus hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana kerajaan surga itu dihubungkan dengan situasi orang yang mau beribadah ataupun mau datang ke hadiratnya. Datang ke hadiratnya maksudnya adalah berkomunikasi dengan Allah melalui persetujuan doa. Jadi Tuhan Yesus mau menjelaskan tentang hal pengabulan doa. Pengabulan doa yang akan didapatkan oleh setiap orang yang terus-menerus datang kepada Tuhan. Jadi hal pengabulan doa itu akan membuat setiap orang mampu untuk melihat bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7, ada 3 tips yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang hal pengabulan doa, yaitu MCK. M yang pertama adalah mintalah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua adalah carilah, maka kita akan dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin dalam memperoleh sesuatu yang kita dapatkan. Dan yang ketiga adalah K, yaitu
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi mustahil ketika seseorang ingin jawaban akan doa dan permohonannya didengarkan oleh Tuhan tanpa melakukan ketiga tips tersebut. Realitanya banyak orang yang terlebih dahulu bukan meminta, bahkan yang diawali pertama sekali adalah mencari. Dia cari dulu dengan sekuat tenaganya, dia bekerja dulu, dan kemudian dia datang kepada Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Apa yang kita lakukan? Pertama, mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita bekerja. Dan kemudian kita kembali lagi menyampaikan segala doa kita. Tuhan, berkati pekerjaan yang telah saya lakukan. Bila ketiga tips ini kita lakukan, minta, cari, ketok, maka kita akan memperoleh sukacita. Maka doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan, karena doa kita berangkat dari yang namanya ketulusan, kesungguhan, dan ketekunan. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah ilustrasi, dalam sebuah perumpamaan kepada orang banyak. Kita tahu bahwa pada saat itu terjadi situasi yang menekan di tengah-tengah kehidupan orang-orang pada zaman Yesus. Banyak orang yang mengalami ketidakadilan, banyak orang yang mengalami penindasan. Bahkan ketika mereka ingin mengalu-alukan tentang penindasan yang mereka hadapi, tak satu pun yang dapat menolong mereka. Bahkan para penegak hukum juga berupaya untuk melepas tangan dari setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apakah itu sosial, dengan ekonomi, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengadakan sebuah perumpamaan ini dengan tujuan agar setiap orang memaknai bahwa hal pengabulan doa itu seumpama seperti hakim yang tidak benar. Seorang perempuan, seorang wanita yang memiliki banyak persoalan, dia terus datang kepada seorang hakim yang tidak benar. Karena kesungguhannya dan terus-menerus datang menghampiri hakim yang tidak benar itu. Lalu kita mendengar dari cerita pasal 18 ini, hakim itu berkata kepada dirinya, perempuan ini menyusahkan aku. Dia terus-menerus datang kepadaku. Baiklah, aku akan membenarkan dia dan aku akan mengabulkan segala permohonannya. Nah, di sini yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di mana ketika hakim yang tak benar itu mengabulkan permohonan seorang perempuan atau seorang yang datang kepada dia secara terus-menerus itu, Tuhan Yesus pun merespon dalam perumpamaan itu. Demikian jugalah jauh melebihi itu bagaimana tindakan dan kasih Allah kepada orang-orang yang datang kepada dia. Jadi seperti perempuan yang terus-menerus datang memperjuangkan hak dan keadilannya kepada hakim itu, membuat hakim itu akhirnya dia datang dan memutuskan untuk membenarkan si perempuan itu sendiri. Apalagi ketika kita sebagai orang yang berdosa datang kepada Tuhan, tidak dibarengi dengan ketulusan, kerendahan hati, dan kesungguhan, pasti Tuhan akan menolong. Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita dan mendengarkan segala doa dan permohonan kita. Di situasi pandemi saat ini, semua atau setiap orang tentu sudah berdoa, bahkan mempergumulkan bagaimana supaya persoalan hari ini bisa teratasi dan cepat berlalu dari dunia ini. Semua orang pasti akan berkata, saya sudah berdoa, tetapi pandemi ini tidak kunjung selesai.
Jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam hal pengabulan doa bukan menjadi kemauan kita untuk memaksa Tuhan atas segala doa-doa dan pergumulan kita. Biarlah kita dari kerinduan, dari yang namanya kesungguhan kita, terus menerus menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan. Jangan ada mengatakan bahwa saya sudah berdoa sekali, saya sudah berdoa berkali-kali, dan dirasa itu sudah cukup. Tapi Tuhan tidak memperdengarkan segala doa dan permohonan. Tidak, saudaraku. Orang percaya haruslah menjadi orang yang tidak pantang menyerah, yang tidak mudah berputus asa menyerah. Terus sampaikan doamu, dan doa orang benar akan besar kuasanya. Doa orang benar maksudnya adalah orang yang dalam situasi hari ini keadaannya adalah sebagai orang berdosa, tapi dia mengakui bahwa keberadaannya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur pasal 1, bahwa orang-orang benar adalah orang yang berdosa, yang mengakui kesalahannya, yang mengakui kelemahannya, tapi dia terus datang kepada Tuhan, memanjatkan doa serta permohonan kepada Tuhan. Kita harus percaya dan yakin, dan harus mengakui biar Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Seperti dalam lagu buku Ende, Tunghalak namar gugu si partanian. Menjadi si partanian adalah orang-orang yang tetap tekun di dalam doa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Rom pasal yang ke-5. Di dalam Roma kita membaca bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam pembenaran Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang senantiasa memuliakan Allah. Orang yang beriman adalah orang yang terus-menerus di dalam kesengsaraannya bertekun di dalam doa, karena di dalam ketekunan itu akan timbul tahan uji, dan di dalam tahan uji maka akan timbul pengharapan. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Unang luja hitaon akaamang dotaminang pasahaton tangyang tatu di bata molo taida jalatabigi nakinan paksorion mi inakta nasayro tu sahalak hakim manosohon dirina asa taluk ibana gabi di jalo hadwang songoni manang kita diadopan di bata unang adong nang gusada siap kita na so satia di juluna toktong mahita di bagasan serip ni roha dohot hasatiyota dang marnaluja hita maddo Tuhan tangihokan lopi tanganmu amaluna matangiyang jara patulus roham tu di batang. Niscaya Tuhan akan memberkati dan menyertai kita semua.